Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat RSUD Kraton? Mudah-mudahan kabar baik dan senang sekali untuk kesempatan hari ini. Saya Nuke Syafila kembali bisa menyapa Anda dengan dokter spesialis dari RSUD Kraton. Nah, untuk kali ini Bincang Sehat RSUD Kraton akan mengangkat tema seputar tuli kongenital. Nah, untuk itu saya sudah bersama narasumber dokter spesialis THT ini. Ada Dokter Lukman Hakim. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, Dok ya. Nah, oke, tema kita untuk hari ini yaitu tuli kongenital. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang tuli kongenital ini, mungkin belum banyak sahabat sehat RSUD Kraton yang tahu ini kalau tanggal 3 Maret itu diperingati sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini dokter terkait seputar Hari Pendengaran Sedunia dan kenapa harus diperingati Hari Pendengaran Sedunia ini? Ya, terima kasih Mbak Nuke. Para pemirsa sekalian, memang sekarang WHO sudah mencanangkan adanya suatu peringatan Hari Pendengaran Sedunia, ya, dan itu ditetapkan tanggal 3 Maret. Sebelumnya mungkin intermezzo ya, kenapa 3 Maret? Karena memang biar mudah diingat. 3 itu kan bentuknya mirip seperti telinga. Hanya 3 Maret juga 3, jadi seperti telinga, supaya kita mudah ingat, oh ternyata ada Hari Pendengaran yaitu tanggal 3 Maret. WHO sebenarnya udah lama mencanangkan, ya, mulai kalau tidak salah tahun 2010 mencanangkan Hari Pendengaran Sedunia. Itu tujuannya antara lain agar umat manusia begitu ya, itu lebih mewaspadai terhadap kesehatan pendengarannya, kesehatan telinganya. Karena apa? Karena memang kadang-kadang kesehatan telinga kurang diperhatikan di masyarakat. Karena ya alhamdulillah sih tidak tidak beresiko terhadap nyawa seseorang ya pendengaran, tapi memang gangguan pendengaran bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup, ya, sehingga akhirnya WHO mencanangkan Hari Pendengaran Sedunia ini. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan pentingnya organ pendengaran. Ya, barangkali kalau kita bandingkan dengan kewaspadaan terhadap penglihatan gitu ya, orang penglihatan gangguan sedikit langsung memeriksakan diri. Tapi kalau ada gangguan pendengaran, seringnya kalau belum sampai taraf yang parah, itu orang tidak terlalu waspada. Sehingga itulah tujuan diadakannya peringatan Hari Pendengaran Sedunia ini. Barangkali seperti itu. Ya, untuk tahun ini kebetulan di tanggal 3 kan, setiap tanggal 3 ya, Dok ya, 3 Maret gitu ya. 3 2003 ini. Bertepatan sekali. Pas. Baik, jadi gitu ya untuk Hari Pendengaran Sedunia. Nah, oke. Kalau masyarakat awam mungkin seputar Hari Pendengaran Sedunia ini masih ya acuh tak acuh gitulah ya, Dok ya, karena memang mungkin bukan sesuatu. Tapi kalau untuk kalangan disabilitas sendiri, teman-teman difabel itu ada juga memperingati Hari Pendengaran Sedunia nggak, Dok? Ya, secara umum sih Hari Pendengaran Sedunia ini diperingati oleh komunitas kesehatan ya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang dilakukan, barangkali WHO menitikberatkan kepada kegiatan yang dilakukan oleh para dokter THT. Seperti sekarang ini kita ya memberikan masukan-masukan, edukasi ke masyarakat. Kadang-kadang kegiatannya kita juga dari tahun ke tahun berbeda. Sekarang mungkin edukasi lewat wawancara podcast seperti ini. Kadang-kadang melalui kegiatan yang langsung ke masyarakat, bersih-bersih telinga begitu. Tapi untuk kegiatan masyarakat yang difabelnya sendiri memang belum marak ya untuk kegiatan misalnya lomba-lomba antar orang yang difabel, ada yang tunarungu gitu, memang belum ada. Oke, berarti itu yang bagus ya. Nanti ke depan bisa kita usulkan. Iya, berarti untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia itu dari RSUD Kraton partisipasinya dengan podcast ini gitu. Betul, ya, untuk mengedukasi masyarakat. Sahabat sehat RSUD Kraton mungkin yang masih awam seputar Hari Pendengaran Sedunia. Terutama ini tema kita untuk kali ini yaitu tuli kongenital. Nah,
kenapa dokter memilih tema tuli kongenital ini? Ya, Mbak Nur, kayak pertanyaan yang bagus ya, karena kenapa saya memilih topik tuli kongenital pada podcast kali ini, karena memang kembali lagi bahwa ketulian secara umum memang belum mendapatkan perhatian ya dari masyarakat. Untuk yang lebih spesifik lagi, memang untuk tuli kongenital masih awam gitu untuk masyarakat ya. Masyarakat tahunya kebanyakan kalau gangguan pendengaran ya presbikusis atau tuli pada orang tua. Kemudian tuli karena masalah infeksi telinga ya, karena congak itu. Tapi untuk tuli kongenital ini saya lihat belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Padahal ini penting sekali untuk tata laksana dari bayi atau anak yang mengalami tuli kongenital ini. Jadi tuli kongenital tadi artinya kan seorang bayi atau anak yang mengalami tuli sejak kecil atau sejak lahir. Nah, apabila ini tidak ditangani dengan baik, dengan sedini mungkin, maka ada kemungkinan dia akan bermasalah di masa depannya. Sehingga tujuan saya mengambil topik tuli kongenital ini untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih tahu tentang penyakit ini, sehingga kedepannya diharapkan penemuan pasien dengan tuli kongenital jadi lebih dini, lebih banyak, dan tata laksananya juga lebih bagus begitu. Nah, jika gangguan pendengaran gitu ya terjadi pada bayi atau mungkin saat masih balita, itu gimana untuk komunikasi atau mungkin terhadap masa depan si anak sendirinya? Ya. Jadi memang itulah pentingnya kita memahami tuli kongenital, karena tuli kongenital seperti saya sampaikan tadi, dia dialami oleh bayi baru lahir. Dan bayi baru lahir itu atau secara umum manusia ya, itu kan dia belajar berbicara karena dia bisa mendengar. Kalau seorang bayi atau seorang anak mengalami tuli kongenital atau tidak mendengar sejak lahir, maka dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Karena berbicaranya mengalami gangguan, akhirnya dia tidak bisa komunikasi. Karena nggak bisa komunikasi, akhirnya dia mengalami berbagai macam masalah menerima pendidikan, masalah untuk bersosialisasi, nanti juga ke dewasanya dia masalah mencari pekerjaan, tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, diharapkan dengan edukasi masyarakat akan pentingnya menemukan bayi atau anak yang mengalami tuli kongenital ini, diharapkan dapat segera mendapatkan tata laksana sehingga kedepannya diharapkan sebisa mungkin tidak ada masalah dengan komunikasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dia nanti pertumbuhan, perkembangan serta masa depannya bisa seperti anak yang normal. Gitu. Jadi itu sudah dari bayi gitu ya. Nah, sebagai orang tua nih, kadang kan kita nggak ngerti kalau bayi didengar apa enggak. Iya, betul. Nah, caranya gimana ini dok nanti? Atau harus memang rutin ke dokter dulu, terutama kalau dokter anak mungkin ke dokter spesialis anak gitu ya. Nah, untuk mengetahui nanti ini gimana kan, untuk sampai ke dokter spesialis THT ini kan perlu. Itu gimana? Ya, terima kasih Mbak Niki. Jadi memang ini hal kedua yang penting yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Yang pertama tadi akan pentingnya menemukan atau menemukan bayi dengan tuli kongenital. Itu supaya masyarakat sadar bahwa ini penting untuk ditata laksana seawal mungkin. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Secara umum mengetahuinya bisa dengan alat maupun tidak dengan alat ya. Jadi yang pertama kalau dengan alat itu kan kita namanya screening. Screening bayi yang baru lahir. Biasanya screening itu dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan alat yang namanya auto acoustic emission atau OAE. Itu dengan alat itu bayi yang baru lahir, terutama yang memiliki faktor risiko, itu dapat diketahui apakah telinganya kemungkinan bermasalah atau tidak. Jadi kalau ada bayi yang kita tahu ada faktor risikonya, misalnya seperti pada waktu sebelum selama kehamilan, sebelum lahir itu ibunya mengalami infeksi, gitu ya, infeksi TORS, kemudian juga mungkin dia memiliki genetika atau keturunan dari orang tua yang tuli kongenital juga. Kemudian faktor risiko saat bayi dilahirkan ya, misalnya dia mengalami berat badan bayi lahir rendah, atau dia mengalami kuning ya, kuning, hyperbilirubinemia,
kemudian atau asfiksia, sesak nafas berat, itu merupakan bayi-bayi yang memiliki resiko untuk terjadinya tuli kongenital. Nah, untuk yang seperti ini, sebisa mungkin kita edukasikan ke pasien, biasanya oleh petugas kesehatan yang menangani, bahwa bayi ini memiliki resiko tuli kongenital. Ini jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditolak gitu, jangan diabaikan. Ini harus segera di screening gitu, sehingga dengan di screening diharapkan usia sebelum 1 bulan sudah diketahui apakah bermasalah atau tidak. Kemudian usia 3 bulan sudah ditegakkan diagnosis bayi-bayi tuli kongenital. Diharapkan usia 6 bulan nanti sudah mulai ada tata laksana, yaitu dengan pemberian alat bantu atau kalau bisa implan koklear, memasukkan suatu alat yang berfungsi menghentikan sensori neural dari telinga. Setelah dilakukan tata laksana itu alat bantu atau implan koklear, anak harus diajari bicara dengan terapi bicara gitu. Sehingga diharapkan kalau bisa sebelum 6 bulan itu mendapatkan tata laksana, itu insya Allah dari penelitian itu hampir sama dengan anak biasa. Dia bisa. Dia bisa sekolah di SD yang biasa, tidak harus SD itu. Itu diharapkan dengan semakin teredukasi masyarakat akan pentingnya mengenali dan menemukan bayi anak dengan tuli kongenital, kemudian tata laksananya diharapkan hasilnya lebih optimal. Dia bisa berkembang seperti anak yang normal. Kalau memang suatu rumah sakit atau orang tuanya tidak atau kurang aware ya, tidak ada edukasi atau apa, kemudian tidak di screening tadi, kemudian dia akhirnya sampai tumbuh ya. Dan bagaimana kita memberi kewaspadaan? Nah, kita lakukan cara yang kedua, yaitu dengan mengenali standar ya atau milestone dari kemampuan anak untuk bereaksi terhadap suara. Karena kita kan mau meneliti apakah anak ini ada masalah telinga atau kalau ibu-ibu awam kan nggak ngerti ya. Nah, betul ya. Nah, ini gampangannya mungkin kalau baca-baca itu agak rumit ya. Kalau saya punya patokan ya cukup dilihat usia 3 bulan sama 6 bulan saja untuk ininya, untuk kemampuan dia mendengar apa enggak. Kalau 3 bulan dia harusnya kalau ada suara dia respon. Misalnya ibu-ibu yang lagi nenen, ada suara orang ngomong, harusnya anaknya ini dia biasanya berhenti gitu. Itu secara alam gitu. Kalau untuk petugas kesehatan mungkin bisa kita jelaskan adanya refleks moro. Refleks moro itu bayi yang ada suara keras dia kaget. Ya, 3 bulan kurang itu ada suara keras dia kaget. Jadi kalau bayi kena ada suara kenceng kaget malah justru bagus ya, Dok? Bagus, iya. Itu betul, Mbak. Makanya di masyarakat itu ada yang bangga, oh anak saya anak yang manis. Manis maksudnya tidur, nggak kaget, ada itu pintu tertutup jebrek juga nggak bangun, anteng. Harus waspada berarti? Malah harus waspada, betul. Karena dia nggak ada respon terhadap auditorinya, telinganya nggak mendengar, dia nggak ada respon. Kemudian yang kedua yang 6 bulan. 6 bulan karena lehernya udah mulai kuat bayi ya, maka kalau ada panggilan atau suara dia sudah harus bisa mencari. Dan kemudian dia juga sudah mulai babbling ya, babbling gitu. Kalau anak yang meneng aja itu harus waspada. Itu untuk yang kurang dari 1 tahun. Kalau itu masih lolos juga, orang tuanya nggak peduli, ini memang bayi belum bisa, nggak apa-apa nanti. Kita lihat sudah 1 tahun ya. Kalau ada masyarakat menemukan bayi 1 tahun kok dia belum bisa ngomong satu kata yang berarti, misalnya mama, papa, atau yang lebih kompleks maem, mimi gitu, belum bisa begitu, harus waspada. Ya, kalau memang orang tuanya juga enggak apa-apa, biasa terlambat bicara, kita lihat 2 tahun. Kalau 2 tahun dia belum bisa merangkai kata yang 2 kata yang berarti, harus waspada. Misalnya belum bisa minta mimi gitu ya, 2 tahun kok belum bisa begitu, harus waspada. Itu memang kebanyakan sih. Banyakan ya Nyusa tadi udah dijelaskan sama Mbak Nuke. Memang kalau alhamdulillah sekarang kerjasama dokter THT dengan dokter anak sangat bagus. Dokter anak menemukan langsung ke THT. Dokter anak menemukan langsung ke THT. Nanti kita edukasikan lagi. Kalau tidak lewat dokter anak, kadang-kadang orang tua datang itu memang biasanya sudah terlambat. Sudah sudah usia lanjut. Keluhannya bukan lagi dia tidak bisa mendengar, tapi dia keluarnya anak saya kok terlambat bicara ya, Dok. Tapi dia sudah terlanjur sudah dewasa gitu. Berarti temuan dari orang tua pertama kali itu justru dari terlambat bicaranya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau di masyarakat itu biasanya ada ya sudahlah, kan anak masing-masing gitu ya. Ada yang terlambat bicara tapi cepat jalannya, kan kayak gitu, ada yang mempercayai seperti itu. Ada yang memang ngomong dulu jalannya yang nah justru itu harus
ada deteksi dini istilahnya gitu ya. Betul. Ya, oleh karena itu salah satu kegiatan dari Wedding Day pemerintah itu kita mengadakan sosialisasi seperti ini. Ini kan serentak di Indonesia ya, sudah di programkan oleh misalnya THT untuk seluruh masyarakat diedukasi tentang macam-macam ya. Kalau saya ini kebetulan tentang tuli kongenital supaya masyarakat lebih waspada terhadap kondisi tuli kongenital itu. Kembali lagi, semakin dini ditemukan, semakin dini mendapatkan terapi atau tata laksana, hasilnya semakin bagus, semakin optimal. Karena memang semakin tua atau semakin besar anak itu plastisitas atau kemampuan otak untuk bisa belajar bicara, belajar mendengar itu nanti semakin turun. Beda antara anak yang di tata laksana terapi bicara usia sudah 7 tahun dengan masih 1 tahun atau 2 tahun, nanti hasilnya bisa beda. Gitu. Dan itu bisa diatasi gitu ya. Betul, jika sejak dini sudah ditemukan gitu ya. Betul, Jadi yang di rumah nih sahabat sehat RSUD Keraton, jangan senang-senang ya Bu. Kalau anaknya anteng saja dengar apa-apa anteng saja, harus waspada justru. Harus waspada ya. Saja di Oke, nah kalau kasus tuli kongenital ini banyak nggak sih Dok sebenarnya? Iya. Selaku dokter THT ini banyak nggak menjumpai kasus-kasus itu? Iya, kalau saya berdasarkan data itu ternyata cukup banyak ya, relatif cukup banyak begitu ya. Data dari riset kesehatan dasar, riset itu 1 dari 1000 kelahiran. Iya, kalau Indonesia misalnya berapa sih sebulan kelahirannya? Misalnya 100.000 ya. Berarti ada 100 orang mengalami resiko tuli kongenital atau dari data ya, pokoknya dari statistik ya. Ini kan banyak sekali. Kalau ada data berarti otomatis kan ada gitu. Ada, iya. Intinya di seluruh dunia dan termasuk Indonesia itu kalau di seluruh dunia antara 1 sampai 2 anak setiap 1000 kelahiran. Di Indonesia antara 1 anak per 1000 kelahiran itu ada kemungkinan resiko mengalami tuli kongenital ini. Kalau di RSUD Keraton sendiri, terutama di Kabupaten Pekalongan, di Kota Pekalongan, di Pekalongan ini pernah menjumpai nggak? Banyak, ya, dan alhamdulillah memang dengan kerjasama antara dokter anak THT tadi serta seringnya edukasi ke masyarakat, itu sudah mulai banyak masyarakat yang memeriksakan ke dokter THT untuk menanyakan bagaimana ini, minimal mereka tahu bahwa ini ada sesuatu dengan anak saya, tindak lanjutnya bagaimana. Nanti kita edukasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi si anak. Ya memang masih 2 tahun atau lebih gitu. Nanti tapi intinya banyak begitu ya. Jadi mungkin memang dari si ibu orang tua terutama ya Dok ya, yang harus istilahnya tahu dulu bagaimana mengenali gejalanya. Jangan penyangkalan. Kadang-kadang kita sudah datang usia 2 tahun, dokter anak saya kok belum bisa bicara. Saya jelaskan mungkin itu tadi tuli kongenital. Tapi anak saya kalau dipanggil mendengar dokter gitu. Manggilnya gimana? Manggilnya Dek gitu ya. Itu kan baca suara dari bibir si ibu mendengar. Tapi begitulah ya. Memang banyak penyangkalan. Nah, dengan adanya edukasi seperti ini kita harapkan insya Allah itu semua anak kekurangan ada kelebihan, jangan lupa. Tapi dengan menemukan si anak lebih dini dan ditata laksana lebih dini, hasilnya lebih optimal, maka insya Allah kita juga lebih lega gitulah. Yang paling penting nih jika kita menemukan anak seperti itu terkait tuli kongenital ini gimana? Iya, intinya bahwa sekarang usia berapapun anak yang kita curigai tuli kongenital itu ditegakkan diagnosisnya. Kalau masih bayi mungkin dengan masih masa screening itu ya, dengan tadi pemeriksaan OAE dan pemeriksaan BIRA namanya, 2 pemeriksaan itu memang karena di Pekalongan terus terang belum siap untuk adanya OAE dan BIRA. Sementara ini kita edukasi ke keluarga, minta disiapkan waktunya supaya anak bisa diperiksa ke RSUD Karyadi gitu ya, atau ke tempat sekitarnya ya. Kalau juga ada gitu. Kalau memang dia masih masa screening, ya kita itu ya. Kalaupun dia sudah tidak di masa screening, ya memang tetap kita harus penegakan diagnosis dulu, apakah ini anak benar ada masalah telinganya atau enggak. Kalau ternyata enggak ada, ya alhamdulillah, mungkin penyebab dia belum lancar bicaranya dari hal lain ya.
mungkin autis atau sebagainya, nanti kita konsul dokter anak. Tapi kalau memang dia dari masalah telinganya, ya kita edukasikan, ini anak tetap tujuannya nanti akan ada terapi bicara. Tapi supaya terapi bicaranya lebih bagus, lebih optimal, ya harus bisa mendengar dengan lebih baik. Supaya mendengar dengan lebih baik, ya dipasang alat bantu dengar, atau kalau usia masih memungkinkan diimplan koklea. Tahunya begitu, diperiksakan atau ditetapkan diagnosisnya tadi, pemeriksaannya begitu. Baik dok, mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup untuk bincang sehat kali ini. Ya, terima kasih Mbak Noto. Jadi kepada masyarakat luas ya, alhamdulillah kita ada peringatan Hari Pendengaran Sedunia. Semoga dengan adanya hari peringatan ini, dengan kegiatan-kegiatan antara lain podcast ini, kita bisa menimba ilmu lebih banyak lagi, khususnya kalau dengan topik yang sekarang lah tuli kongenital. Menurut tuli kongenital sendiri, ingin saya sampaikan ke masyarakat ya, bahwa tuli kongenital ini jangan diabaikan ya, jangan dianggap sepele, karena ini menyangkut masa depan anak gitu ya. Bahwa tuli kongenital dengan segala akibat buruknya itu sebenarnya bisa dicegah dengan cara yang pertama menemukan anak atau bayi dengan keluhan kemungkinan tuli kongenital ini sedini mungkin. Diharapkan dengan ditemukannya anak tuli kongenital sedini mungkin ini, maka tata laksananya, intervensinya bisa lebih dini. Dengan intervensi lebih dini, maka diharapkan anak atau bayi yang mengalami tuli kongenital ini dapat tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang bagus, yang sama dengan anak yang normal. Yang paling penting juga jangan denial atau penyangkalan ya. Masih sering ditemukan orang tua yang menyangkal bahwa anaknya ini mengalami tuli kongenital ya. Kita harapkan dengan edukasi seperti ini tidak ada penyangkalan, dan yakinlah bahwa semua makhluk Allah itu sempurna ya. Maksudnya manusia itu yang diciptakan sempurna, sehingga adanya kekurangan insya Allah ada kelebihan. Jangan khawatir, yang penting kita sudah ikhtiar dengan baik. Demikian barangkali. Oke, jadi mudah-mudahan untuk yang terkena atau penderita tuli kongenital ini bisa kongenital boleh. Ini bisa berkurang gitu ya dok, atau bahkan justru malah tidak ada sama sekali nantinya gitu ya, bisa terdeteksi. Betul, memang harapannya dengan adanya Hari Pendengar ini ya menargetkan tahun 2030 itu sudah 90% masyarakat yang malam ini sudah mendapatkan penanganan. Jadi jangan sampai sekarang masih banyak yang belum. Baik. Oke, sahabat sehat RSUD Kraton, itu tadi bincang-bincang kita seputar tuli kongenital ya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan, ilmu, wawasan gitu ya untuk yang ada di rumah. Dan akhirnya bincang sehat untuk kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya. Dan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.